Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah yang sangat agung, berupa mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ikhwan fillah rahimakumullah, amalan yang sedang kita lakukan ini adalah amalan yang kedudukannya amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan amalan ini, menuntut ilmu seperti ini, ya, seorang bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sesat dan mana yang benar. Tanpa adanya majelis menuntut ilmu, seseorang tidak akan bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Oleh sebab itu, ikhwan fiddin, amalan yang tinggi ini akan bernilai tinggi pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dibangun di atas niat ikhlas. Ya. Kalau tidak ikhlas, maka amalan yang tinggi ini tidak akan ada nilainya di sisi Allah, bahkan akan menjadi bumerang buat kita nanti di akhirat. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langkah-langkah kaki kita menuju tempat ini sebagai wasilah dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usulu Sittah, ya, kitab Al-Usulu Sittah. Apa itu al-usul artinya, ikhwan? Al-usul apa artinya? Pondasi, ya. Jamak dari aslun, ya. Kemudian sittah, 6 pondasi. Berarti 6 pondasi. Jadi pelajaran kita bersama saya ini, ya, kita membahas masalah 6 pondasi. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, 6 pondasi yang kita bahas, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah sebuah bangunan pondasi yang harus pertama dibangun oleh siapa saja yang ingin membangun agama Islam di dalam jiwa seorang, ya. Siapapun orangnya
yang ingin membangun agama Islam di dalam jiwanya, maka dia harus pertama kali membangun pondasi ini. 6 pondasi, ya. Jadi bangunan seseorang, ya, dalam perkara dunia saja, seorang yang membangun bangunan, maka yang pertama kali dibangun adalah pondasinya. Ya kan? Apalagi dalam perkara agama. Tidak akan mungkin seorang akan bisa sampai kepada tingkat agama Islam yang kualitasnya bagus tanpa dibangun pondasinya terlebih dahulu. Sebagaimana seorang tidak akan mungkin bisa membangun bangunan, ya, rumah dengan kualitas bagus tanpa dibangun pondasinya terlebih dahulu. Ya. Maka oleh sebab itu, pelajaran ini sangat penting. Karena kita semua bercita-cita ingin membangun agama Islam di dalam diri kita. Kita ingin Islam kita ini bagus di sisi Allah. Ya. Oleh sebab itu, maka kita yang pertama kali yang harus kita bangun adalah pondasinya. Pondasi yang pertama, apa kemarin pondasi pertama? Tauhid, atau disebut dengan al-ikhlasu atau ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, wahdahu la syarikalah, dan tidak mensekutukannya. Baik ikhwan fiddin, ya, sebagai pengingat saya akan mengulangi sekilas, ya. Saya bacakan syarah dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan, ya. Kata beliau, hadza aslul usuli wa qaidatud din. Pondasi ini, ikhlas atau tauhid, itu merupakan usul daripada usul-usul. Kalau misalnya ada pondasi, maka ini pondasi dari pondasi-pondasi. Ya. Dalam kitab ini disebutkan ada berapa pondasinya? Ada 6. Maka tauhid atau ikhlas adalah pondasi dari pondasi-pondasi yang lain. Paham ya, ikhwan, ya? Jadi ikhlas atau tauhid itu adalah pondasi dari pondasi-pondasi yang lain. Artinya apa? 5 pondasi yang lain itu pun tidak akan bisa dibangun tanpa dibangun di atas pondasi yang pertama ini, yaitu ikhlas atau tauhid. Ya. Wa qaidatuddin, ya. Ikhlas ini adalah kaidah agama. Seorang itu tidak akan bisa disebut Islam kalau tidak ikhlas atau enggak tauhid. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin. Disebut dia itu Islam atau Muslim ketika dia bangun agamanya di atas pondasi tauhid atau Islam. Ya. Wa huwal mu'tariku bainal anbiya'i wa bainal umam. Ingat ikhwan fillah rahimakumullah. Para nabi dahulu berjuang dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdakwah. Dakwah mereka adalah mendakwahkan tauhid. Dan ketika para nabi dan para rasul itu berdakwah, apa yang terjadi kepada mereka? Pertentangan. Ya, pertentangan dari umatnya. Terjadi permusuhan sampai pada tingkat saling berperang. Ya, peperangan yang terjadi antara para nabi dan para umat-umat itu sebabnya adalah kalimat ini. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Jadi jangan heran ikhwani fiddin ketika ada orang yang berusaha menegakkan kalimat tauhid di sepanjang zaman, dimanapun tempatnya, dimanapun negaranya, akan mendapatkan tantangan dan permusuhan. Jangan heran. Karena terjadinya permusuhan antara nabi-nabi dahulu, bahkan Nabi Muhammad dengan umatnya, itu sebabnya karena mereka membawa kalimat ikhlas, tauhid, la ilaha illallah. Maka jangan berhayal. Berhayal maksudnya bagaimana? Ingin berada di atas kalimat tauhid yang benar, tapi merasa nyaman dan aman dari celaan manusia. Ini namanya berhayal. Tidak akan pernah terjadi hal demikian. Dimanapun kita tinggal, ikhwan fiddin. Ya, tinggal di mana saja, ketika kita berusaha menegakkan kalimat tauhid ini, menegakkan pondasi yang pertama, ini pasti akan apa? Ada pertentangan. Ya. Dan ini semua sudah antum rasakan, bukan?
Sudah dirasakan. Itulah sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, itulah buah daripada kalimat la ilaha illallah. Buahnya begitu. Jadi jangan ada anggapan buah dari mengamalkan kalimat la ilaha illallah para manusia akan ridho. Ya, manusia semua bawa apa makanan ke rumah, ngasih sembelihan ayam, kambing, sapi. Oh, kamu sudah begini, nggak mungkin. Nggak akan terjadi seperti itu. Bahkan yang terjadi sebaliknya, permusuhan. Artinya dimusuhi, ya, dimusuhi. Orang yang membawa kalimat tauhid sampai kapanpun akan ada dimusuhi, senantiasa dimusuhi oleh manusia. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kenapa bisa demikian? Karena itulah yang terjadi kepada para nabi. Para nabi saja yang membawa apa? Yang membawa kalimat tauhid dimusuhi, bahkan sampai diperangi. Ya, pernah Nabi SAW berperang dalam perang Uhud yang sampai gigi gerhamnya, ya, itu patah. Masya Allah ya, berdarah, ya, berdarah-darah. Ini bukti kalau orang yang membawa dakwah tauhid itu pasti akan mendapatkan permusuhan. Dan Nabi SAW, ikhwan fillah rahimakumullah, dimusuhi oleh umatnya, oleh umat Nabi itu bukan karena apa? Bukan karena yang lain ya. Ingat ya. Nabi SAW itu dimusuhi sampai terusir dari kampungnya bukan karena akhlaknya yang buruk. Ya. Bukan karena pribadinya yang buruk, bukan. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu kebingungan. Mencari jalan, mencari cara, mencari celah. Dari sudut mana Nabi SAW itu dijatuhkan. Ya. Orang-orang Quraisy itu kebingungan, Pak, cari cara. Gimana caranya agar Nabi itu dijatuhkan? Dari sudut mana cari celahnya? Ya. Dari sudut kepribadian, tidak ditemukan pribadi Nabi yang buruk. Akhlaknya bagus. Ya. Dan ini semua mengakui akhlak Nabi itu bagus. Ya. Kemudian Nabi SAW dapat julukan. Julukan apa saja? Dijuluki gila, dijuluki tukang sihir, dijuluki dukun, ya. Dan mereka orang-orang Quraisy faham kalau Nabi itu bukan dukun, walaupun dijuluki dukun. Kenapa? Karena orang Quraisy itu paham dukun itu seperti apa. Bacaan atau mantra yang dibaca dukun, ya, itu tidak seperti bacaan yang dibawa oleh Nabi. Mereka paham. Mantra-mantra dukun, ya kita tahu, ikhwan. Orang Quraisy juga tahu mantra-mantra dukun itu tidak seperti Al-Quran. Ya, makanya mereka kebingungan mencari celah dari mana, dari sudut mana Nabi SAW itu dijatuhkan. Kenapa ingin dijatuhkan? Hanya karena membawa kalimat tauhid. Ya, hanya karena membawa kalimat tauhid. Ingin dijatuhkan dari segi akhlak, dari sisi akhlak. Nabi adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Tidak ada celah untuk dijatuhkan. Bahkan ikhwan fillah, sampai pun ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, ya, malam hari ketika mau hijrah, siapa yang menggantikan tempat tidur Nabi? Ali radhiyallahu an. Apa pesan Nabi kepada Ali? Di antara pesannya, Nabi minta untuk mengembalikan semua amanah yang diberikan kepada Nabi. Karena ternyata orang-orang Quraisy itu masih menjadikan Nabi sebagai penyimpan harta. Jadi kalau orang Quraisy itu punya harta, ikhwan, nitipnya bukan sama bank, tapi nitipnya sama Nabi. Nitipnya bukan sama rentenir yang ada di zaman itu, tapi nitipnya sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi terkenal amanah. Bahkan sampai beliau hijrah saja urusan ini ya diselesaikan dulu. Menitipkannya kepada Ali radhiyallahu an untuk diselesaikan. Masya Allah, akhlaknya begitu sempurna. Ya, hanya ada dua sisi orang-orang Quraisy itu bisa mencela Nabi. Sisi ini agak masuk akal. Apa kira-kira sisi ini? Yang pertama ini ikhwan ya. Nabi SAW itu kata mereka abtar. Abtar. Apa itu abtar? Abtar itu terputus. Terputus apa? Nggak punya keturunan laki-laki. Ya, di bangsa Arab dulu kalau nggak punya keturunan laki-laki itu apa? Bukan orang yang istimewa.
Dan Nabi SAW punya anak laki-laki berapa? 3. Semuanya wafat sebelum balik. Ibrahim, Abdullah, dan Qasim. Ya. Ini Masya Allah ikhwan fillah. Jadi disebut abtar. Buat apa ngikutin dakwah Muhammad? Muhammad itu nggak punya keturunan. Nanti kalau dia mati, siapa yang mau melanjutkannya? Ya, siapa yang mau melanjutkan kerajaannya? Ya, itu celah untuk menjatuhkan Nabi dari sisi ini, dari sisi nasab. Karena Nabi nasabnya tidak bersambung. Ya, artinya nggak punya keturunan. Keturunan laki-laki yang dimaksud. Karena anak laki-laki buat mereka sebuah kebanggaan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sisi yang kedua apa? Sisi yang kedua, yang mengikuti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mayoritasnya di awal-awalnya itu adalah orang-orang miskin. Jadi dari sisi itu saja mereka mencela Nabi. Ya, artinya mereka punya dalil untuk menjatuhkan Nabi hanya dari dua sisi itu. Yang mengikuti Nabi adalah orang-orang miskin. Kalau memang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar, apa yang dibawa Muhammad itu benar, maka yang menjadi pengikutnya pastilah pembesar-pembesar kaum. Kata mereka begitu. Ya, pastilah pembesar-pembesar kaum mengikuti dakwahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi faktanya yang mengikuti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang miskin. Ini menunjukkan kalau dakwah Muhammad itu sesat. Dari situ. Ya, jadi dua saja, nggak ada yang lainnya. Nah, ini ikhwani fiddin rahimakumullah ya. Maka di sini juga kita harus mengambil pelajaran. Ternyata tolak ukur pengikut kebenaran itu bukan kaya. Ya. Bahkan orang-orang yang pertama masuk Islam adalah orang-orang miskin. Jadi jangan menjadikan tolak ukur kebenaran itu kalau diikuti banyak orang kaya, diikuti pejabat, diikuti orang kaya, oh berarti benar. Kalau pengikutnya bukan orang kaya, bukan pejabat, berarti salah. Sebagaimana sangkaan manusia hari ini. Ya. Dan ingat ikhwani fiddin rahimakumullah ya, agama Allah ini ya akan ditolong oleh Allah, bukan ditolong oleh manusia. Ya. Jadi ini akidah kita. Ya, agama Islam ini akan ditolong oleh Allah, bukan ditolong oleh manusia. Jadi siapapun yang ada dalam manhaj salaf, siapapun yang ada dalam agama Islam, jangan pernah kita membanggakan atau bertawakal kepadanya. Kita hanya bertawakal kepada Allah. Allah yang akan membantu agama ini. Allah yang akan menghidupkan dan menolong agama Islam ini. Baik ikhwan fillah rahimakumullah ya, kita juga sudah paham bahwasanya permusuhan dan pertentangan antara nabi-nabi dan para umat-umat itu disebabkan kalimat tauhid ini. Kalimat la ilaha illallah. Dan ingat ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin juga, bahwasanya tujuan diciptakannya manusia adalah untuk kalimat ini. Ya, untuk kalimat ini. Falaisal muhim annal insan yasumu wa yusalli wa yukthiru minal ibadat. Al muhim al ikhlas. Bukanlah perkara yang terpenting itu manusia itu puasa, sholat, dan memperbanyak ibadah. Ya, perkara terpenting sekali lagi. Bukan perkara terpenting manusia itu menjalankan sholat, puasa, dan memperbanyak ibadah. Ya, itu bukan perkara penting dan itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Al-muhim al-ikhlas. Yang paling penting itu adalah ikhlas. Ingat. Jadi bapak ya kalau cari mantu itu jangan yang penting sholat ya. Kan kebanyakan sekarang sing penting sholate. Orang sholat banyak yang berbuat syirik pak. Ya tidak. Orang-orang yang suka datang ke kuburan, nyembah-nyembah ke kuburan itu sholat tidak pak? Sholat. Bukan yang penting sholate, bukan sing penting puasa nih. Bukan yang penting zakat atau haji. Yang paling penting tauhid. Ya. Bukan berarti yang tadi tidak penting. Ya pak ya. Jadi yang paling pertama adalah al-ikhlas. Tauhid dulu. Kenapa? Faqalilun ma'al ikhlas khairun min kathirin ma'a adamil ikhlas. Amalan seseorang itu walaupun sedikit, kalau dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas tauhid, itu lebih baik. Daripada banyak tapi tidak dibangun di atas tauhid. Sholatnya rajin, Pak. Puasanya rajin.
Puasa Ramadan rajin, puasa sunnah rajin. Sholat wajib rajin, sholat sunnah rajin. Zakatnya terus menerus. Bahkan sudah khatam Islamnya, naik haji. Tapi berbuat syirik. Ya, berbuat syirik. Apa nilainya? Nol, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, surat Az-Zumar, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ya, wa ilal ladzina min qablika, dan telah kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Wahyunya sama, Pak. Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sama wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya itu sama. Apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik wahai Muhammad, maka hilanglah, hanguslah seluruh amalan-amalanmu. Nabi, Pak, ya, diancam kalau kamu berbuat syirik, seluruh amalnya akan hangus, akan hilang. Jadi sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya hilang semua dengan sebab perbuatan syirik. Makanya yang paling penting itu adalah ikhlas tauhid. Baru setelah tauhid, Pak, kalau cari kriteria mantu ya, Pak, ya, tauhidnya bagus, sholatnya bagus, baru puasanya bagus, ibadah-ibadahnya yang lain bagus. Ada kan di sini yang punya anak gadis, Pak? Nah, cari kriteria mantunya yang begitu, Pak, ya, jangan sembarangan. Sayang, Pak, kalau dapat menantu yang agamanya nggak bagus. Saya, Pak, ngisi pengajian di Lubuk Linggau, Masya Allah. Banyak ibu-ibu yang nikah sudah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, Pak. Kaya, punya mobil, usahanya mapan, lancar, suaminya juga kerja. Pertanyaannya, Pak, sedih sekali. Ustadz, apakah boleh saya minta khuluk dari suami saya? Kenapa? Karena suami saya nggak sholat. Karena suami saya ngelarang saya ngaji. Karena suami saya ngelarang saya pakai jilbab. Karena suami saya melarang ini dan itu. Udah 25 tahun nikah, Pak. Baru kenal manhaj salaf si wanitanya. Pengen cerai. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya nggak semanhaj dan melarang ngaji. Maka jangan bertaruh, ya, Pak, ya. Nikahkan anak sama laki-laki yang nggak jelas. Yang sudah mapan, kaya, punya cucu saja minta cerai, Pak. Minta cerai. Karena punya suami nggak bisa bimbing. Minta pendapat, boleh nggak cerai? Minta cerai. Maka hati-hati. Ini anak-anak kita semua. Jangan bertaruh. Sing penting sugih, Ustaz. Ya kan? Engkau nek agama bisa dipoles. Masya Allah, agama bisa dipoles katanya. Yang penting sugih, Ustaz. Lah, walaupun soleh, takwa, kalau miskin sengsara, Ustaz. Emangnya hidup cuma makan cinta katanya. Masya Allah. Hidup itu makan cinta apa makan nasi, Pak? Makan dua-duanya lah. Makan nasi kenyang, kalau nggak ada cinta juga nggak bahagia. Ya. Jadi hati-hati anak-anak kita. Nanti kalau nyari mantu, Pak, di sini, Masya Allah, saya kelihatan ada bujang-bujang di sini. Nggak usah jauh-jauh, tawarkan aja sama yang bujang. Nggak usah jauh-jauh. Nyari mantu yang sudah jelas-jelas saja agamanya. Ya. Tapi miskin, Ustadz. Yang penting nggak males. Ya, yang penting tidak malas, yang penting mau kerja. Apalagi kalau bapaknya kaya, punya modal, Masya Allah, ya, dikasih modal saja untuk usaha. Ya, jadi yang penting itu tauhid, ya. Bukan yang penting itu sholat, bukan meremehkan sholat, Pak, ya. Yang paling penting itu tauhidnya dulu. Baru setelah itu sholatnya. Ya, baru setelah itu puasanya. Ya. Kalau dia sholatnya bagus tapi tauhidnya rusak, percuma ibadahnya, tidak diterima oleh Allah. Pahalanya hilang. Ya. Jelas ayatnya, ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Baik, ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita akan membacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keutamaan tauhid, ya, keutamaan daripada tauhid. Ini penting dibacakan agar kita
termotivasi untuk senantiasa belajar tauhid dan memperhatikan akidah kita atau agama kita agar kita senantiasa berada di atas tauhid. Karena ikhwan fiddin rahimakumullah, sekali lagi nih, berulang-ulang kita sampaikan, tauhid itu adalah ibadah yang harus melekat setiap saat di dalam hati, ya. Tidak boleh lepas walaupun sedetik. Karena kalau dia lepas dari tauhid walaupun sedetik berarti dia sudah berbuat syirik. Ya, ibadah tauhid itu adalah ibadah yang harus ada setiap saat. Ya, tidak boleh hati kita lepas walaupun hanya sedetik. Baik. Kita akan menyampaikan atau membacakan hadis-hadis tentang keutamaan daripada tauhid, ya, agar kita semakin paham, ya, kenapa kalimat tauhid atau ikhlas itu menjadi pondasi yang paling nomor satu atau pondasi di antara pondasi-pondasi yang lain. Ya. Kenapa bukan yang lain pondasi yang pertama itu? Kenapa harus tauhid atau ikhlas? Baik, kita bacakan alasannya. Di antaranya ikhwan fillah rahimakumullah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya nomor 425. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, harrama 'alan nar, mengharamkan atas neraka, man qala la ilaha illallah, untuk siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini keutamaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk masuk neraka. Jadi haram. Allah mengharamkan neraka untuk membakar orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tauhid, ya. La ilaha illallah itu kan kalimat tauhid, ya. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid atau orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, neraka itu haram baginya. Neraka haram baginya. Masya Allah. Ya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi ingat ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal-awal kemarin, ya, bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, ya, harus apa? Harus paham maksud dan isinya, ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas di penjelasan yang pertama kemarin. Kemudian yang kedua, mengapa kalimat atau tauhid atau ikhlas ini merupakan pondasi agama yang paling pertama? Karena ternyata ikhwani fiddin rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah itu atau kalimat tauhid itu adalah, apabila ditimbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah ini dengan membacakan hadisul qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis qudsi ini menjelaskan tentang diskusi Nabi Musa dan Allah, ya, diskusi Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa alaihi salam berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih." Wahai Rabb, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, ajarkan kepadaku sebuah kalimat
yang dengan kalimat itu aku bisa mengingatmu dan bisa berdoa kepadamu. Ini diskusinya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa meminta kepada Allah, meminta apa? Meminta agar beliau diberikan sebuah kalimat, yang kalimat dengan kalimat itu Nabi Musa bisa mengingat Allah dan bisa berdoa kepada Allah dengan kalimat itu. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjawab, "Qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah." Katakan kalimat la ilaha illallah. Ini jawaban Allah. Qala, maka Nabi Musa menjawab, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hada." Seluruh hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Artinya apa? Artinya Nabi Musa, ikhwani fiddin rahimakumullah, meminta kalimat yang lain. Nabi Musa meminta kepada Allah sebuah kalimat, sebuah bacaan yang bisa dijadikan wasilah untuk berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kemudian oleh Allah diberikan jawaban kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa kurang apa? Kurang sreg bahasa kitanya. Kenapa? Karena alasannya kalimat la ilaha illallah ini dibaca oleh seluruh manusia, oleh seluruh hamba Allah. Nabi Musa ingin kalimat lain yang berbeda dengan kalimat ini. Tapi kalimat itu punya fungsi yang amat sangat banyak. Ya. Kemudian qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a." Kalau seandainya langit yang 7, wa amirahunna ghairi, dan seluruh apa yang ada di langit yang 7 tadi kecuali aku, wal ardina sab'a, dan kalau seandainya bumi yang 7 fi kifatin, diletakkan pada satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu daun timbangan, ditimbang, Pak. Kalau seandainya langit yang 7 dan semua yang ada di dalamnya, bumi yang 7 dan semua yang ada di dalamnya diletakkan pada satu daun timbangan. Artinya ditimbang, Pak ya. Ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah. Maka sungguh kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari itu semua. Ya Pak ya. Langit yang 7, ya, dan semua yang ada yang di dalamnya, bumi yang 7, semua yang ada di dalamnya ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid ini pondasi pertama, Pak. Pondasi pertama. Siapa yang mau membangun Islam di dalam dirinya, jiwanya, harus la ilaha illallah dulu yang dibangun. Jangan bangun yang lain dulu. Karena ternyata beginilah keutamaannya, ya. Alam semesta, Pak, berarti kan kalau 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi, berarti kan semua alam semesta. Semua alam semesta yang kita ketahui ini ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Luar biasa kalimat la ilaha illallah. Makanya Bapak ya, kalau ada yang bisa meruqyah, Pak, meruqyah dengan kalimat la ilaha illallah, Masya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, jinnya nggak kuasa. Hanya dibacakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena memang luar biasa kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Bahkan kalimat inilah ya, gara-gara kalimat ini Nabi sampai berperang ya kan, dengan para musuh-musuhnya. Kalimat inilah yang membuat kita tegar di atasnya. Kita membela mati-matian walaupun kita dihujat banyak orang. Kalimat ini yang kita bela. Lebih berat daripada langit dan bumi. Kemudian yang berikutnya. Keutamaan yang berikutnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin As. Hadis ini dikenal dengan nama hadis Bitokoh.
Hadis bitokoh. Apa itu bitokoh, hadirin? Bitokoh itu kartu. Nabi SAW bersabda, Innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakan seseorang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas manusia yang lain pada hari kiamat. Allah akan mengistimewakan satu orang atau seseorang dari umat Nabi atas manusia yang lain pada hari kiamat. Apa keistimewaannya yang akan diberikan kepadanya? Kita lihat, ikhwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan." Nanti pada hari kiamat akan disebarkan atau akan diberikan kepada orang ini 99 buku catatan amal keburukan. Ya. 99 buku catatan amal keburukan akan diberikan kepada orang ini. Kullu sijillin mithlu muddil basar. Setiap satu lembarnya itu luasnya, lebarnya sejauh mata memandang. Ya. Jadi orang ini, hadirin wal hadirat, akan diberikan 99 buku catatan amal keburukan. 99 lembar ya. Yang satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Masya Allah. Sejauh mata memandang itu sebesar apa bukunya, kertasnya? Ya. Hadirin bisa memperkirakan berapa jarak pandang kita? Jarak pandang kita berapa? Tidak terhingga ya Pak ya. Kalau kita lihat ke atas saja kayak nggak ada batasnya. Jauh ke atas. Ya. Jarak pandang manusia jauh sekali. Ya. Dan ada nanti, mudah-mudahan ini kita bukan ya. 99, dia punya 99 buku catatan amal, tapi amal keburukan. Satu lembarnya sejauh mata memandang, dan dia punya 99 lembar. Kira-kira dosanya banyak apa sedikit, Pak? Nah, kalau dosa kita ada nggak segitu, Pak? Paling dosa kita cuma 3 lembar aja ya, kertas kecil, Pak ya. Insya Allah. Manusia itu kadang merasa aman dari dosa. Ya. Ditanya, punya dosa apa hari ini? Nggak punya, alhamdulillah. Insya Allah. Bingung. Coba Pak, hari ini kita sudah berbuat dosa apa? Kayak bingung kan? Dosa apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Coba ya kalau kita ditanya, coba hari ini yang sudah berbuat dosa, siapa? Bingung. Dosa apa? Sebutkan dosanya, dosa apa? Bingung kita. Padahal Masya Allah ya, ya lagi sholat aja kita berbuat dosa. Bapak lagi sholat tadi mikirin apa coba? Kita lagi sholat mikir apa coba? Lagi sholat bukannya mikirin bacaan yang dibaca ketika sholat. Orang sholat itu bukan orang yang mati, Pak ya. Orang sholat itu hidup. Artinya dia tetap berpikir, tapi berpikir apa yang dia baca. Sesuai dengan apa yang sedang dia lakukan. Kalau ini enggak, lagi sholat, baca Allahu Akbar, yang dipikir adalah pasar. Ya kan? Yang dipikir adalah karetnya, apalagi kalau sudah mendung gitu kan. Allahu Akbar, ya Allah, hurung obat mau. Cepat-cepat sholatnya. Makanya kalau ditanya dosa apa kita lakukan, bingung mau jawab apa. Padahal kita lagi sholat pun berbuat dosa. Saya tanya Pak, puasa hari ini yang puasanya nggak berbuat dosa, nggak tercampuri sama dosa, siapa? Kita kan hari ini puasa Pak ya. Puasa kita nggak tercampuri sama dosa hari ini. Siapa yang berani jamin? Kalau ditanya, ya pastilah Ustadz bercampur dosa. Coba dosa apa? Bingung dosa apa ya? Perasaan saya nggak berbuat dosa deh. Padahal kita ini manusia yang banyak dosa. Maka ikhwan fillah rahimakumullah ya, jangan pernah merasa suci dari dosa. Ada orang ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkata kasar ya. Dikasih ujian sama Allah, dikasih cobaan sama Allah,
Dia bilang begini, ya Allah, dosa apa yang sudah saya lakukan, ya kan? Kok dikasih musibah seperti ini ya Allah, gitu kan? Dosa apa ya Allah? Dosa apa ya Allah? Salah apa ya Allah? Masya Allah. Dia ngomong salah apa, dosa apa? Nggak sadar kalau dirinya banyak dosa. Kadang Masya Allah. Tapi nanti pada hari kiamat, ikhwanifiddin ya, kita akan ingat semua dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi bilang dosa apa. Tapi apa yang harus kita katakan kepada Allah? Ah? Apa yang harus kita katakan kepada Allah ketika kita diuji dengan ujian yang berat? Jangan lagi bilang dosa apa ya Allah gitu ya. Tapi katakan apa? Taubat mana ya Allah yang belum Engkau terima? Saya memang banyak dosa, saya sudah berusaha taubat, terus taubat mana ya Allah yang belum diterima ya Allah? Berikan kepada saya pengetahuannya agar saya bisa bertaubat lebih serius lagi. Karena ya ikhwan ya, apa yang terjadi kepada kita dari musibah-musibah ya, dari bencana-bencana itu semuanya adalah disebabkan dosa. Baik. Ya, ini orang ini nanti akan dibeberkan kepadanya 99 buku catatan keburukan yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata dengan bertanya kepada orang ini. Setelah dibeberkan, setelah dikasih 99 catatan keburukan, maka Allah bertanya kepada orang ini dengan mengatakan atun kiru min hadza syai'an? Ya. Apakah ada yang kamu ingkari dari catatan-catatan ini? Ya, ini bentuk keadilan Allah. Bentuk keadilan Allah. Bentuk keadilan Allah kepada manusia, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk membela diri. Ya. Dikasih kesempatan untuk membela diri. Apakah ada yang kau ingkari dari catatan itu? Ya. Adzalamaka katabatil hafidun, atau mungkin saja malaikat pencatat amal keburukanku salah mencatat. Ya, ini bentuk keadilan Allah. Coba dikoreksi, ini bahasa kita Pak ya, terjemahan bebas, coba dikoreksi. Dibaca semua itu, 99 catatan itu. Ya dibaca semua. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan malaikat saya mencatatnya salah. Tidak kamu kerjakan, tapi ditulis di situ. Ini bentuk keadilan Allah Pak. Allah itu ahsanul hakimin, sebaik-baik hakim. Maha adil. Ya. Kita semua nanti akan diadili seperti ini, ya. Akan diberikan kesempatan untuk membela diri. Coba dilihat lagi nih bahasa kita, dilihat lagi. Ya. Insyaallah 99 diteliti, Pak. Diteliti sama orang ini, Pak, satu persatu. Ternyata apa? Apa kata dia? Fayaqul, ya, la ya Rabbi, tidak ada wahai Rabbku. Semuanya benar. Semua yang tercatat di dalam catatan ini semuanya benar. Dosa yang aku lakukan, bahasa kita begitu. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Ya. Jadi 99 catatan keburukan, Pak, dosa semua isinya. Yang satu lembar sejauh mata memandang. Berarti ini orang banyak dosa. Dan ketika ditanya apakah ada kesalahan, dia mengatakan tidak ada kesalahan. Artinya semua tulisan itu benar. Ya, benar semua. Masya Allah, ini menunjukkan dalil kepada kita Pak, bahwasanya nanti kita di akhirat ingat. Ingat sama apa Pak? Sama dosa yang sudah kita lakukan. Hari ini di dunia kita mungkin bisa lupa Pak dosa 10 tahun yang lalu ya. Hari ini kita di dunia bisa lupa dengan dosa 3 hari yang lalu. Tapi di akhirat semuanya ingat. Ya, semuanya terlihat jelas. Ya, kita sadar semua. Makanya pada nyesel nanti di sana. Ya, padanya nyesal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada orang ini untuk membela diri.
Ya, dengan mengatakan alaka udhrun, apakah kamu punya udzur ketika kamu melakukan dosa ini? Ya. Karena bisa jadi orang melakukan dosa karena tidak tahu, ya kan? Karena dipaksa, ya. Tidak tahu karena dipaksa. Ya kan? Itu bisa jadi kan, itu udzur. Orang yang dipaksa berbuat dosa nggak dosa, Pak. Dipaksa sampai nyawanya terancam. Ya. Atau karena dia tidak tahu kalau itu dosa. Udzur. Alaka udhrun, apakah kamu punya udzur? Atau boleh jadi ketika kamu melakukan dosa-dosa tadi, kamu itu nggak paham, nggak tahu, dipaksa. Ini maksud Allah begitu bertanya. Alaka udhrun? Kata orang ini, fayaqul la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Artinya apa? Dia melakukan dosa tersebut dibangun di atas pengetahuan dan kesadaran. Ngerti kalau itu dosa, tidak ada paksakan, tidak ada paksaan. Dia lakukan dengan kesadaran. 99 catatan amal keburukan, semua dosa yang dilakukannya dibangun di atas kesadaran. Luar biasa. Ya, kemudian banyak sekali ya. Fayaqul bala innalaka indana hasanatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang ini, innalaka, sesungguhnya kamu punya satu kebaikan. Ini kata Allah, Pak. Sesungguhnya kamu punya satu kebaikan. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Pada hari ini tidak akan ada kedzaliman. Kamu tidak akan dizalimi maksudnya. Hari ini, hari perhisaban, hari perhitungan, kamu nggak akan dizalimi. Artinya begitu. Kamu punya satu kebaikan. Jadi walaupun dia punya dosa 99, catatan dosa keburukan, tapi Allah tetap menyebutkan kebaikan yang dia punya. Artinya begitu. Kebaikannya nggak disembunyikan oleh Allah. Kebaikannya disebutkan. Di sisi kami, kamu punya satu kebaikan. Ya. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Fatakhruju bitaqatun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kartu. Nah, ini kebaikannya, Pak. Kebaikannya itu kartu. Kalau catatan keburukannya tadi kertas berlembar-lembar. Ya kan? Kebaikannya cuma satu kartu. Ya, kalau disebut kertas kan besar, tapi ini disebut kartu. Kartu ini kan kecil. Fiha, di dalam kartu itu tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam kartu itu tertulis 2 kalimat syahadat. Kalimat tauhid. Kalimat gerbang untuk masuk Islam. 2 kalimat syahadat. Innaka la tudlam, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Ya, tidak akan dizalimi. Maka Nabi SAW bersabda, bagaimana tentang atau Nabi SAW menjelaskan kepada kita bagaimana proses pertimbangan amal. Jadi amal kita nanti semua ditimbang, Pak. Ditimbang pada 2 daun timbangan. Yang baik diletakkan di kanan, yang buruk diletakkan di kiri. Ditimbang berat mana? Kalau berat yang kiri, celaka. Kita akan diberi buku catatan itu dari sebelah kiri atau dari sebelah pundak belakang. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi atau wara'a dhahri. Ya, banyak ayatnya. Ini celaka. Wa amma man utiya kitabahu biyamini. Oh, adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan beruntung. Ya. Jadi amal kita nanti akan ditimbang. Lebih berat mana? Nah, orang ini ya, amalan-amalan orang ini ditimbang. 99 catatan keburukan dan kartu tadi akan ditimbang. Ketika orang ini disodorkan satu kartu, ditunjukkan kepadanya kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, 2 kalimat syahadat tadi, maka orang ini pun mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma'a hadhihi sijillat. Wahai Rabbku, apa bandingnya kartu yang kecil itu dengan
99 catatan keburukan. Yang satu lembarnya sejauh mata memandang, apa bandingnya? Ya. Artinya orang ini pesimis, Pak ya. Pesimis sekali. Apa lo keluar biasanya apa ini kartu gitu. Kok mau ditimbang bahasa kita? Kok kartu hanya sebesar ini mau ditimbang dengan buku catatan keburukan yang segitu banyaknya, segitu besarnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innaka latudlam, kamu tidak akan dizalimi. Ini sekali lagi Allah menegaskan beberapa kali dalam hadis ini, Allah tidak akan berbuat zalim. Dalam menghitung dan menimbang amal kita, Allah tidak akan berbuat zalim. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fatuda'u sijillatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin. Fatoshatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka buku catatan keburukan yang jumlahnya 99 tadi diletakkan pada satu daun timbangan, ya, wal bitaqatu fi kifatin, dan kartu yang bertuliskan 2 kalimat syahadat diletakkan pada satu daun timbangan lagi, ditimbang. Apa yang terjadi? Fatoshatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata kartunya lebih berat daripada 99 catatan keburukan. Luar biasa Pak ya. Keutamaan daripada kalimat tauhid. Dibanding dengan 99 catatan keburukan masih berat kalimat tauhid. Pulang dari sini rame-rame berbuat dosa. Dapat dalil. Yang penting la ilaha illallah katanya. Bukan seperti itu maksudnya Pak ya. Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang pertama, la ilaha illallah yang dibaca oleh seseorang itu, kalau di dunia hukumnya diterima sebagai muslim. Ya, kemarin sudah kita bahas ya Pak ya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau dia sudah mengikrarkan kalimat 2 kalimat syahadat, hukumnya di dunia dia kita anggap sebagai muslim. Ya tidak Pak? Sudah kita bahas kan? Hukumnya muslim Pak. Mau dia munafik, mau jujur, mau tidak, muslim. Karena di zaman Nabi juga para munafik banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Nabi nggak mengkelompok-kelompokkan, itu munafik loh. Lebih bahaya dari orang kafir, enggak. Nggak dipisah-pisah. Bahkan dirahasiakan. Yang menyimpan rahasianya Nabi, orang munafik itu banyak di Madinah. Siapa? Hudzaifah bin Yaman. Tidak disebutkan orangnya siapa munafik itu, nggak disebutkan. Karena apa? Sudah bersahadat la ilaha illallah. Di dunia hukumnya Islam. Tapi di akhirat, sekali lagi di akhirat, sahadat kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, orang ini memang walaupun banyak dosa, tapi sahadat la ilaha illallahnya di akhirat bisa dipertanggungjawabkan. Terpenuhi rukunnya, terpenuhi syaratnya, terpenuhi atau terbebas dari pembatal-pembatalnya. Nah, itu lain kali kita akan bahas ini. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tok mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak paham artinya, tidak paham konsekuensinya, tidak paham syarat-syaratnya. Ya. Baik, ya. Jadi ini adalah di antara hadis yang menyebutkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Pantas saja kalau kalimat tauhid atau tauhid itu merupakan pondasi yang paling pertama. Ya, bahkan tujuan diciptakan manusia untuk tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, atau aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Kemudian ada lagi Pak, keutamaannya banyak sebenarnya keutamaannya, tapi tidak perlu dibaca semua ya. Kita baca sedikit saja. Kalau orang beriman itu Pak, dibacakan sedikit saja sudah apa? Sudah yakin, sudah beriman. Nggak usah banyak dalil, nggak usah butuh banyak hadis. Satu saja sudah cukup. Baik. Ini yang terakhir Pak ya, keutamaan yang terakhir yang bisa saya sebutkan.
Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anas bin Malik pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala. Nabi membacakan firman Allah, hadisul qudsi. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Siapa itu anak Adam? Manusia. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau seandainya engkau datang kepadaku menghadapku bi qurabil ardi khataya dengan membawa dosa sepenuh bumi. Sepenuh bumi, Pak. Kalau tadi itu 99 buku catatan keburukan. Kalau ini sepenuh bumi, ya. Kalau seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, banyak sekali ya. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian ya, engkau datang kepadaku, engkau datang menghadapku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Tidak berbuat syirik, ya. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka sungguh aku akan datang kepadamu juga dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Ya. Jadi syarat ya seorang itu akan mendapatkan ampunan Allah ternyata datang menghadap Allah tidak membawa dosa syirik, artinya dia bertauhid. Tauhidnya harus bagus. Tauhidnya harus kuat, ya, tidak tercampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Sampai kalau seorang itu datang menghadap Allah membawa dosa sepenuh bumi, ya, yang penting tidak berbuat syirik, artinya dia bertauhid, maka Allah akan datang kepadanya dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Dan ingat sekali lagi, hadis-hadis ini tidak menunjukkan kepada kita agar kita berbuat dosa dan maksiat, ya. Karena orang yang meremehkan dosa dan maksiat ini berbeda, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Sekali lagi ikhwan, ya, ini sebagai penutup agar kita tidak salah paham dengan hadis-hadis tadi. Hadis ini riwayat dari Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullah, dan bersaksi bahwa Isa itu hamba Allah, Isa itu bukan anak Allah, ya, bersaksi bahwasanya Isa itu hamba Allah, ya, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan Isa itu ruhnya yang Allah tiupkan kepada Maryam, rahimnya Maryam, bukan anak Allah. Sekali lagi, dia meyakini bahwasanya Isa itu rasul dan hamba Allah, dan dia bukan anak Allah. Dia meyakini itu. Wal jannatu haqqun, kemudian dia beriman bahwasanya surga itu ada. Wan naru haqqun, dan dia beriman bahwasanya neraka itu ada. Adkhalahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang ini ke dalam surga ala ma kana minal amal, berdasarkan amal yang dimilikinya. Ini penutupnya, Pak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Artinya orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meyakini Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya, pasti dia akan masuk surga sesuai dengan amal perbuatannya. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, hadirin, masuk surga Allah itu ada 3 tahapan, ya. Masuk surga tanpa hisab, masuk surga setelah dihisab, masuk surga setelah dihisab dan diadab. Kan ini tahapannya, Pak, ya. Tahapannya ini. Nah, seorang yang sudah bersahadat, 2 kalimat syahadat, itu pasti masuk surga sesuai dengan amalnya, dan dia akan masuk surga dengan 3 tahapan tersebut sesuai dengan amalnya. Dia bisa saja masuk surga dengan tanpa hisab sesuai amalnya. Kalau amalannya layak masuk surga tanpa hisab, maka akan masuk surga tanpa hisab.
Ya. Atau yang kedua dia masuk surga setelah dihisab. Sesuai dengan amalnya. Yang penting masuk surga. Makanya hadis ini menjelaskan kepada kita, orang yang membaca 2 kalimat syahadat dengan memahami konsekuensinya, dengan memahami syarat-syaratnya, dan menghindarkan dari pembatal-pembatalnya, pasti masuk surga. Pasti, Pak. Pasti masuk surga. Cuman tahapannya sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Kalau banyak dosanya, bisa jadi masuk neraka dulu, tapi masuk surga. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 78. Ya, apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyusyraka bihi, dosa orang-orang yang mensekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik buat siapa saja yang dikehendaki. Berarti ayat ini mengatakan, menjelaskan kepada kita, orang yang berbuat dosa, yang penting tidak berbuat syirik, itu punya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan langsung masuk surga, diampuni. Kemungkinan kedua, dia tidak akan diampuni, artinya masuk neraka dulu. Ya, maka di sini dikatakan, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Dia akan masuk surga, pasti masuk surga. Akan tetapi masuk surganya sesuai dengan amalnya. Bisa langsung, bisa setelah dihisab, atau bahkan bisa setelah diadab. Yang penting syaratnya membaca 2 kalimat syahadat. Nah, Bapak ingin masuk surga dengan cara mana? Ya, masuk surga tanpa hisab, Pak, ya? Masya Allah. Ya, saya juga begitu pengennya, Pak. Masuk surga tanpa hisab. Ya. Tapi ini butuh kepada perjuangan, Pak, ya. Orang, Bapak di sini ada yang rumahnya harga 1 miliar? Rumahnya harga 1 miliar? Ada? Ada nggak? Saya mau tanya. Ada yang 500 juta? Bapak, ada yang rumahnya harga 500 juta? Ada. Bapak waktu bikin gimana prosesnya? Mati-matian tidak? Iya kan? Mau bikin rumah di dunia, ya, yang temboknya dari semen dan pasir, pasirnya tinggal ngambil aja ya, tinggal bayar upah orang ngambil saja, mati-matian. Mati-matian. Ya, kadang apa? Malam jadi siang, siang jadi siang. Ya, artinya apa? Kalau boleh minta, hidup tuh nggak usah ada malamnya, siang terus. Biar bisa nyari duit terus, kan gitu. Nggak terasa sudah maghrib lagi, padahal lagi enak-enaknya di kebun nyangkul. Ya kan? Jadi artinya untuk mendapatkan dunia itu kita aja mati-matian. Yang kalau kita lihat, kita nilaikan, nilai dunia atau bangunan rumah dunia itu nggak ada apa-apanya. Nah, kita pengen masuk surga tanpa hisab. Yang rumah di surga itu Masya Allah, lantainya emas, mutiara. Dindingnya mutiara, emas. Istrinya nggak bau kecut. Nah, istrinya bidadari, Masya Allah. Ya. Yang kalau lagi bareng sama salah satu istri, Pak, nggak inget sama istri yang lain. Ya. Bidadarinya berapa, Pak, katanya, Pak? 70. Masya Allah. Sanggup nggak, Pak? Orang di dunia ditawari 1 lagi aja suruh poligami, 1 aja udah cukup katanya. 1, si orang entek jari. Ya. Masya Allah. Jadi di akhirat rumahnya mewah, ya Pak ya. Rumahnya mewah, bangunannya Masya Allah. Istrinya luar biasa. Kalau dilihat tembus pandang, Pak. Ya, kalau dilihat tembus pandang, sampai disebutkan dalam sebuah hadis. Ini maaf Pak ya, agak kotor tapi agak jorok, tapi ini hadis Nabi sekedar memberikan motivasi supaya bersemangat masuk surga. Kata Nabi itu, laki-laki dunia itu, laki-laki surga itu fi sugulin fakihin atau fi sugulin fakihun. Wallahu a'lam, saya lupa ayatnya ya. Artinya penduduk surga itu sugul, masghul, setiap harinya sibuk. Sibuk kerja, Pak? Bukan, sibuk bedah keperawanan.
Masya Allah. Sibuk bedah keperawanan tuh kerjaannya penghuni surga, Pak. Sibuk bedah keperawanan. Bedah satu wanita surga perawannya, Pak, itu 70 tahun. Masya Allah ya. Kalau kita di dunia jangan 7 tahun baru nempel sudah lemes. 70 tahun Pak membedah perawan wanita surga itu istri kita. Dan luar biasanya Pak, setelah habis dibedah, terbuka perawannya, kita cabut perawan lagi dia Pak. Balik lagi perawan, nggak usah operasi ke Korea, nggak usah. Sudah perawan lagi. Dan saking ini ematnya Pak, hidup dengan bidadari itu, sampai dia lupa kalau dia punya istri yang lain. Dia tuh mikirnya istri saya itu cuma satu. Padahal masih banyak istri yang lain. Sampai ditegur, wahai fulan, masih ada istri-istrimu yang lain. Yang lain sudah nunggu. Sibuk yang ini saja. Yang lain tuh sudah nunggu. Berapa Pak? 70 bidadari. Ditambah dengan istri dunia. Istri dunianya berapa? Yang satu di dunia satu. Yang di dunianya dua. Yang di dunianya tiga. Yang di dunianya empat. Bapak mau satu apa empat? Kalau pengen empat nikah lagi. Ya, masya Allah ibu-ibu punya suami solih ya. Alhamdulillah bagi-bagi sama yang lain. Masya Allah Ustadz, suami saya sudah bisa bimbing saya kepada yang benar. Ya bagi-bagi sama yang lain. Ustadz ini payah katanya. Jadi Masya Allah itulah kenikmatan surga Pak. Dan kita pengen mendapatkan kenikmatan seperti itu santai-santai. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin Allah beri kepada orang-orang yang nggak mau berjuang. Orang mau dapatkan satu wanita aja di dunia mati-matian. Ya kan? Dan ini mau mendapatkan bidadari surga yang Masya Allah. Ya, seperti itu. Kata Nabi SAW disebutkan, wanita surga itu Pak, kalau ngintip Pak ya, ngintip ke dunia, kalau seandainya sekarang diizinkan ngintip ke dunia, kalau dunia itu dalam keadaan gelap gulita, ketika bidadari itu ngintip, sedikit celah saja ngintip, maka dunia ini akan jadi terang benerang. Ya, bukan hanya itu, dunia ini, bumi ini akan dipenuhi dengan wangi, aroma wangi yang sangat luar biasa menggoda. Itu baru dibuka sedikit celah ngintip Pak. Insya Allah. Bukan kayak istri kita kan. Kalau ngintip itu bukannya nambah terang, nambah gelap. Enggak, kalau sudah nikah lama 20 tahun, 30 tahun biasanya begitu. Tapi kalau masih baru ya masih terang Ustaz. Jadi itulah wanita surga. Nah kita ingin mendapatkan wanita surga yang seperti itu. Dan mendapatkan surga yang sangat dahsyat luar biasa. Mala ainun ra'at wala udunun syami'at wala hatara ala qalbil basar. Tidak pernah dilihat mata keindahan surga. Tidak pernah didengar telinga. Nggak pernah terlintas di dalam hati. Terus kita pengen masuk surga santai-santai, tidak mungkin. Siapa saja yang punya cita-cita ingin masuk surga tanpa hisab, maka bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Untuk meraih dunia saja, kita harus berlelah-lelah. Apalagi kita ingin meraih surga. Maka Ikhwan, mudah-mudahan dengan menjelaskan keadaan bidadari-bidadari tadi, hadirin pulang ke rumah semakin bersemangat, ya. Semangat beribadah. Pak, kok sekarang rajin sholat malam? Bidadari. Istrinya, kue lali karo aku ya Pak. Enggak, bidadarinya kan kamu. Jadi istri di dunia itu Pak, itu nanti jadi ratunya bidadari. Wanita yang paling cantik di antara bidadari-bidadari yang ada itu adalah istri kita yang ada di dunia. Kenapa mereka bisa paling cantik dan paling istimewa? Karena sebab amal soleh mereka. Mereka juga sudah berjuang untuk bisa masuk surga, sehingga mereka layak diberikan kehormatan. Ya, berupa wanita paling cantik di antara istri-istri kita nanti di surga, bidadari-bidadari. Makanya ya jangan khawatir yang sekarang istrinya sudah tua, sudah
sudah nggak cantik lagi, ya nanti di surga jadi paling cantik. Ya. Masya Allah. Ibu-ibu di dunia ini nggak mau dipoligami, tapi nanti di akhirat dipoligami. Iya. Di dunia nggak mau dipoligami, di akhirat nanti dipoligami. Ya, laki-laki dunia yang nggak yang benci sama poligami, masya Allah, kasihan nanti di akhirat gimana nasibnya. Iya. Orang dia di surga itu nanti dapat 70, Pak. Kalau dia masuk surga. Makanya kalau ada laki-laki benci syariat poligami ini aneh. Kalau masalah poligami itu terserah, Pak ya. Yang penting jangan benci. Tapi karena kalau benci sama syariat itu hukumnya kufur, Pak. Kafir, batal Islamnya. Kita benci satu saja sama satu syariat Allah, tapi dengan syariat yang lain welcome, terima. Saya kalau syariat Allah yang lain saya terima, tapi kalau sudah poligami, jijik, udah batal Islamnya, Pak. Batal Islamnya, benar. Kalau mau poligami tidak poligami itu hak masing-masing, ya kan? Terserah. Itu tergantung kemampuan kita. Tapi kalau benci jangan sampai, karena kalau sudah membenci syariat poligami berarti membenci yang membuat syariatnya, yaitu Allah. Buat wanita juga hati-hati, ya. Hati-hati jangan sampai membenci syariat poligami. Bukan berarti bapaknya suruh poligami, bukan ya, tapi jangan benci. Karena kalau benci bahaya, bisa kufur. Ya, ada ustadz poligami, jijik ustadz kurwetu anai gitu kan. Nah, jangan ya, karena poligami itu syariat Allah. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus diimani. Adapun mempraktekannya ini dikembalikan kepada masing-masing ya. Kalau yang mampu silahkan ya. Syaratnya dua, Pak, punya kemampuan dan punya kemauan. Kalau punya kemauan saja nggak punya kemampuan jangan. Apa syaratnya, Pak? Ini ibu-ibu kayaknya serius banget nih suaminya di sini. Syaratnya dua, punya kemampuan dan punya kemauan. Punya kemampuan, kalau nggak kemauan ya juga nggak bisa. Tapi yang paling baik ibu-ibunya yang ngerti lah dicarikan buat bapaknya. Berbagi kebahagiaan. Ya. Jam 3, Pak, insya Allah saya hanya bisa sampai jam 3 saja, Pak. Inilah materi kita pada sore hari ini dengan menjelaskan keutamaan kalimat tauhid ya. Kita sudah tahu sekarang bahwasanya kalimat atau tauhid itu merupakan pondasi yang paling utama yang harus dibangun oleh siapa saja yang mau Islamnya bagus. Bangun pondasinya dulu, yaitu tauhid. Bahkan tauhid itu merupakan pondasi di antara pondasi-pondasi. Ya. Tauhid itu adalah pondasi daripada pondasi-pondasi yang lain. Jadi intinya enggak Islam kalau enggak tauhid. Islam itu ya tauhid, ya. Jadi ini harus kita mengerti. Dan kenapa tauhid itu menjadi pondasi yang paling utama? Karena apa-apa yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan mari kita bersama-sama menjaga tauhid kita. Jangan sampai tauhid kita tercampuri dengan kesyirikan, karena kesyirikan itu bahaya. Bahayanya nanti akan kita sebutkan dalam pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada diskusi, sesi tanya jawab karena saya buru-buru, Pak. Jam 5:04 saya harus sudah ngisi kajian lagi. Barakallahu fikum ya, Pak. Kalau ada pertanyaan dari sekarang ditulis, nanti pada sesi pertanyaan nanti saya kasih peluang, silakan ditanyakan. Barakallahu fikum, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.